sampai di surat Al-Baqarah ayat 1 ya. Ali Imran-nya sudah sampai ayat 1 dan alhamdulillah di ayat ini kita akan banyak belajar tentang hukum-hukum ya, dan juga kisah-kisah. Kita siapkan saja wadah, bukan wadah yang bocor dan juga bukan lemari yang terkunci, tapi wadah yang bisa dimanfaatkan untuk diamalkan. Itu Pak Yed, sebenarnya enak langsung berangkat saja supaya segera di lokasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini satu di antara mafatihus suwar ya. Ayat-ayat pembuka surat. Ayat-ayat pembuka surat yang maknanya hanya Allah yang tahu. Maknanya hanya Allah yang tahu. Artinya siapa yang mengetahui maknanya itu hanya Allah. Bagaimana maknanya hanya Allah. Ada yang mengatakan alif lam mim itu, alif itu Allah, lam itu latif, mim itu mubin. Tapi harusnya arti sesungguhnya seperti apa, wallahu a'lam. Sementara saya diajarin Pak Guru Mukhtar bahwa itu adalah attention word atau kata-kata untuk meminta perhatian. Perhatian, hei, gitu ya. Dok. Perhatikan di sini. Mungkin sebagai satu penekanan di awal bahwa ayat-ayat selanjutnya itu sangat penting untuk diberikan perhatian. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau membaca Allahu la ilaha illa itu tidak boleh Allahu la ilaha. Berhenti di situ enggak boleh ya. Karena kalau la ilaha itu tidak ada Tuhan. Harus sampai minimal ilah. Kenapa? Karena kalau kita ngomong la ilaha tidak ada Tuhan, pas di situ dicabut nyawanya, repot kita. Karena nyawa itu datang tiap detik ya. Diambilnya itu tiap detik. Sehingga kalau membaca itu la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalimat tidak ada selain Dia, itu tidak ada yang layak disembah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang kecuali Dia. Akan kita pun sebenarnya tidak ada. Keberadaan kita itu hanya karena Dia berkehendak kita ada. Dan kita pun akan ditiadakan kembali. Itu pun dengan kehendak Dia, Allah. Jadi kalau Dia itu maha ada, maka sesungguhnya keberadaan kita itu nisbi. Keberadaan kita itu absurd. Ya iya. Lah ya buktinya 100 tahun yang lalu Trisno Glory, Surono, Sarwoto, Suryono, Nyoto, siapa yang tidak ada. Sekarang kita ada hanya beberapa tahun ini saja, lalu akan tidak ada lagi 100 tahun yang akan datang. Mungkin sebagian besar dari sampean juga udah nggak diingat lagi. Jangankan keberadaannya, namanya saja mungkin sudah nggak diingat. Nah, ya, tak?
Kakek nenek moyang sampean 100 tahun yang lalu emang sampean tahu namanya? Enggak tahu. Pak Surono, nama kakeknya tahu ya? Ngertos, Gus. Siapa nama kakeknya? Mbah Toijoyo. Bapaknya kakek? Ah, ini kan buat ngertos, Gus. Nah, sudah hilang toh? Nggih. Nah, jadi, padahal paling kakeknya sampean belum ada 100 tahun yang lalu. Nggih. Ya, berarti 100 tahun yang lalu bapaknya kakek saja kita sudah tidak tahu. Jangankan bentuk rupanya, jangankan ini, namanya saja kita sudah tidak tahu. Saya sama Pak Saudara. Saya hanya berhenti sampai kakek. Bapaknya kakek tidak tahu. Tapi kalau dari jalur ibunya nenek saya masih bukan hanya tahu, tapi pernah ketemu sudah masih karena beliau hidupnya hampir sampai 100 berapa 112 sampai 120 tahun itu. Mbak Buyut itu. Masih. Tapi sayangnya beliau juga tidak pernah cerita siapa ibunya. Sehingga ibu dari nenek saya masih tahu. Tapi sudah tidak ada, itu pun belum 100 tahun yang lalu. Di 100 tahun yang lalu kita juga tidak ada, 100 tahun yang akan datang kita juga tidak ada. Makanya Adam itu artinya sebenarnya tidak ada loh. Artinya Adam. Kita inilah anak keturunan Adam. Adam itu maknanya tidak ada. Makanya manusia itu disebut wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya manusia itu seperti tidak adanya. Gitu. Wujudnya manusia seperti tidak adanya. Oh, Pak Warso, Pak Jo, di bandara mana ini? Ngurah Rai, Gus. Landing di Lampung jam berapa? Ini nanti ke 7.20 ya, landing sesuai. ke ya. Di Jakarta, terus di Jakarta transit sampai 4 jam berapa? Insya Allah jam 2 di Lampung. Oh, jam 2. Ya Allah, okay, bismillah. Berapa personil? Bismillah. Berapa personil nih? Pak Arsa sama siapa? 4 personil, Gus. Siapa aja? Yayan. Wih. Pak Yayan, Bu Yayan. Wih. Rompinya Bu Yayan mana itu rompinya itu? Itu Pak Yayan rompi pinjem atau apa itu? Oke, aja. Nggih, sehat-sehat selalu, nggih. Amin, siap, Gus. Bismillah. Yang tim darat di apa? Yang si Serang segera berangkat saja itu. Kuncinya katanya kecantol di dalam. Panggil tukang kunci. Kalau nggak gitu harusnya minta diajarin saya gimana cara buka kunci dari luar itu bisa saya itu. Oh, izin beli mobil lain aja, Gus. Tinggal di Serang yang satu itu. Oh iya, betul. Ini omongannya makelar itu biasa gitu. Oke. Ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Tim Serang monitor yang sedang jalan darat. Mas Bayu, Mas Putra, Mas Yed. Pak Denny lagi berusaha membukain kunci. Lah siapa yang kok iso kunci ditaruh di dalam itu? Itu mesti saudaranya Mas Jo itu, Pak Jo itu mesti. Oke, kembali ke ayat ini. Jadi di ayat ini kita ditekankan bahwa Allah itu Al-Hayyu, Maha Hidup. Allah itu Al-Awwal wal Akhir. Allah lah yang memulai dan yang mengakhiri. Allah tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Maka side circle dari alam semesta ini, kalau para ilmuwan menyatakan bahwa bumi ini dimulai sekian miliar tahun yang lalu dan akan berakhir sekian miliar tahun yang lalu, ya itu hitung-hitungannya manusia yang jauh dari masih banyak sekali tiap tahun itu ditemukan hal-hal baru yang menganulir penemuan-penemuan sebelumnya.
termasuk tentang keberadaan alam semesta ini. Dan yang paling pasti adalah ada energi, kalau mereka menyebutnya energi ya, energi inti dari semesta yang menggerakkan semua ini. Nah, mereka tidak mau menyebut itu sebagai Tuhan. Kesombongan manusia itu gitu. Padahal sesungguhnya ya energi itulah Tuhan. Energi itulah Allah, sumber dari segala sumber energi, sumber dari segala sumber kehidupan. Al-Hayyu, yang maha hidup, jaga yang maha memberi kehidupan. Kemarin katanya India, katanya kita juga tidak tahu, berhasil mendaratkan robotnya di bulan. Tahun 1969, Amerika juga katanya berhasil mendaratkan astronot di bulan. Sejak itu juga belum pernah ada astronot yang mendarat lagi di bulan. Maka apakah mereka benar-benar ke bulan atau enggak, kita juga hanya dapat gambar dan videonya. Kita tidak tahu apakah benar-benar mendarat atau tidak. Tapi seandainya pun benar-benar mendarat di sana, ya baru sampai disitulah keahlian manusia. Sementara seperti yang sering saya sampaikan dan saya tunjukkan videonya ke sampean semua, ada triliunan planet, miliaran galaksi, tidak hanya planet, galaksi di luar sana yang entah sampai kapan manusia sombong, padahal baru sekuku hitam aja belum punya ilmunya. Al-Qayyum, Allah maha mengurusi makhluknya. Oh, coba lihat, di depan sana ada semut nggak? Coba lihat. Di depan sana ada semut nggak? Atau ada lamuk, nyamuk. Nah, ada nyamuk. Kata nyamuk Pak Lidul di Kalimantan. Oh, ceplak. Lah iya, coba sama lihat nyamuk itu loh. Itu jarum tusuknya itu seberapa keras. Wong manusia itu untuk injeksi masukkan infus saja butuh jarum sebegitu kuat biar bisa masuk. Nggak bisa itu pakai jarum yang lembek. Lah nyamuk itu kok bisa pakai jarum tusuk yang di situ ada selangnya. Kalaupun dia misalnya nyedot kan berarti dia harus punya mesin pompa penyedot ya toh di tubuhnya. Iya toh. Lalu kalau itu pakai mulutnya, berarti saat menyedot dia juga sambil sesekali bernafas. Lah hidungnya di mana? Berarti ada saluran hidung yang untuk memompa ke paru-paru dia. Terus paru-parunya seperti apa? Terus sirkulasi dari paru-paru untuk nyuplai oksigen ke jantung lalu bercampur dengan darah. Lalu sistem peredaran darah nyamuk seperti apa? Lalu nyamuk sekian ribu nyamuk itu saling koordinasi antar mereka itu gimana ngaturnya? Lalu setiap nyamuk itu gigit si A, gigit si B itu kan rezekinya si nyamuk tuh. Rezekinya si nyamuk. Itu semua dulur, sampai gajah yang di Lampung, sampai paus yang di Samudra Hindia, ya, semua diatur Allah rezekinya. Semua diatur Allah sistem kehidupannya. Sampean lihat, kalau lihat semut itu kalau sampean lihat rumahnya di dalam itu sangat rapi loh. Ada gang 1, gang 2, gang 3 itu mereka punya itu Pak RT, Pak RW itu. Sama-sama yang baru jadi Pak RT, Pak RW nggak usah melete. Mereka sudah duluan punya jabatan itu. Baru jadi bupati aja melete. Itu semut dan sebagainya itu punya itu struktur itu. Baru jadi presiden aja kok melete. Itu burung-burung sudah punya, Mas. Iya, di lautan itu sudah tertata rapi. Bagian klaster sini itu untuk
ikan pari, bagian klaster sini itu untuk ikan ini gitu. Nggak mungkin ikan ini ada di lingkungannya paus gitu, nggak ada. Itu sudah tertata rapi, mengikuti sunnatullah. Dan itulah yang disebut Al-Qayyum, yang maha mengurusi makhluknya. Lah, cuma manusia yang tidak mau diurus Allah itu. Oh iya, harimau ya, diperintah Allah harimau, kamu makannya daging ya, makannya daging. Selaper apapun dia nggak akan mau makan singkong. Nggak mau. Karena diperintah Allah makannya makan apa? Daging. Gitu. Demikian pula nyamuk. Diperintah Allah, hei nyamuk, kamu itu minumnya darah, ya, darah. Dia tidak pernah coba ngisep jus apokat. Tidak pernah. Tidak mau dia. Oh, taat banget. Gitu loh. Iya. Jadi begitu taatnya binatang-binatang itu, termasuk tumbuh-tumbuhan itu, ya sudah lestari alam ini. Rusaknya alam ini karena manusia. Tidak mau diatur Allah. Manusia, kamu itu makan yang sehat-sehat saja. Makan kucing dia. Ya kan? Manusia, kamu itu makan ya kadang sesekali daging, tapi yang dihalalkan saja. Banyaklah makan sayur. Makan besi, makan aspal dia. Korupsi. Ya kan? Jadi manusia yang bikin rusak bumi ini dengan tidak mau diatur Allah. Maka Al-Quran ini nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Maka Allah menurunkan kitab ini untuk kebenaran, untuk ngatur manusia. Untuk ngatur manusia biar sesuai dengan peruntukannya. Gitu loh. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya maksudnya membenarkan apa? Membenarkan ketauhidan yang diajarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan membenarkan semua isi yang sudah diselewengkan loh ya. Karena kitab-kitab sebelumnya disinyalir telah diselewengkan. Bukan itu yang dibenarkan Al-Quran. Tapi adalah Quran yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan la ilaha illallah. Itu yang dibenarkan Quran, ya. Jadi yang dibenarkan Quran adalah yang membenarkan ketauhidan Allah. Taurat maupun Injil juga gitu diturunkan itu min qablu, dari sebelumnya itu hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia. Nah, kenapa kalimat pakainya anas, manusia, untuk seluruh manusia? Jadi fungsinya itu tadi, fungsinya untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk seluruh umat Islam. Nah, nih coba lihat. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ya kan? Bahwa Quran itu untuk manusia. Jangan kemudian kita bilang, selama darah kita masih merah, enggak bisa. Jangan gitu. Apalagi kemudian bilang juga, itu kan Rasul, itu kan Nabi, kita kan manusia. Loh, Quran ini untuk linasi, untuk manusia, bukan untuk linabiyin. Nah, kalau untuk Nabi itu sudah dibimbing Allah, sudah pasti bisa. Gitu loh, Dulur. Kita ini yang justru harusnya hudan linnasi wa anzalal furqan, dan dialah Allah yang menurunkan Al-Furqan. Siapa yang dimaksud Al-Furqan? Kitab Al-Quran, ya. Kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah, supaya kembali mau diatur Allah Al-Qayyum tadi. Saya ulangi, hudan linnasi wa anzalal furqan, sebagai petunjuk, guidebook, guideline, manual book. Gimana cara persnelengnya, gimana cara remnya, gimana cara ngegasnya, gimana cara kalau ada belokan. Ini manusia enggak maunya lurus, gaspol, enggak pakai rem. Nyari dunia sebanyak-banyaknya enggak pakai rem.
nyari ini sebanyak-banyaknya, ndak pakai dicegah. Gitu manusia maunya. Nah, Quran datang untuk memberikan arahan dan pembeda. Ini hak, ini batal. Bukan yang abu-abu, bukan yang mutasyabih, yang muhkamat. Makanya Quran banyak tidak disukai. Kenapa? Karena menunjukkan apa adanya. Al-Furqan, pembeda antara hak dan batal. Jadi kalau sama mau dengar yang benar-benar, ya bersiaplah menelan pil pahit. Jangan dibendi. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Kenapa? Ada orang-orang yang ingkar, yang tidak mau percaya terhadap ayat-ayat Allah itu, yang sudah disediakan olehnya siksa yang sangat pedih. Itu. Gitu ya. Nah, wallahu azizun dzuntiqam, Allah Maha Perkasa dan Maha memberi hukuman. Bahwa Allah adil ya, akan ada hukuman buat yang melanggar terhadap aturannya. Allah sayang terhadap kita dengan diberikan kita petunjuk, diberikan kita kiriman Rasul untuk memberikan teladan bagaimana how to do it, bagaimana menjalankan arahan Allah itu. Sekarang tergantung kita, bagaimana kita menjalankan itu. Okay? Saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dielaborasi dari ayat 1 sampai ayat 4 surat Ali Imran. Enggak. Jadi kalau ada ini pertanyaan, apa bedanya antara azab dan hukuman? Jadi kalau azab itu kan bahasa Arab ya, yang artinya siksa. Kalau siksa itu kan bentuk dari hukuman. Hukuman itu kan produk keputusan apakah salah atau benar. Jadi hukuman itu bisa hukuman benar, artinya dihukumi benar. Hukum itu kan aturan ya, bisa dihukumi salah. Kalau dihukumi benar, berarti dia diberikan pahala dan surga. Kalau dia dihukumi salah, maka dia diberikan siksa dan dosa yang berujung siksa. Jadi azab itu artinya siksa. Sementara siksa itu bisa ada di dunia maupun di akhirat. Orang-orang kafir yang zaman dulu dapat dua dia siksa. Di dunia dia azab dengan berbagai macam azab atas keingkaran mereka, di akhirat juga akan mendapat azab lagi. Itu karena dia tidak mau mendapatkan hukum Al-Quran, mana hak, mana batil, sehingga dia mendapatkan azab itu. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Gus. Izin. Oh. Ini Gus, kalau kita menyikapi saat sekarang, kadang itu sering ada bencana. Itu kita bisa katakan sebagai azab atau ingatan atau sebagai ini memang itu bencana alam biasa begitu Gus. Itu aja barangkali nyuwun penjelasan matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kalau kita lihat bencana alam biasa ya, memang biasa. Si Kan'an itu, anaknya Nabi Nuh itu, banjir sudah menenggelamkan kampungnya. Naik terus, akhirnya, padahal itu di pegunungan. Ya. Perahunya Nabi Nuh sudah mulai berlayar, karena air mulai tinggi. Nabi Nuh juga teriak-teriak, ikutlah ke sini wahai anakku. Nggak mau. Saya mau naik ke gunung. Dia sudah lihat bencana itu.
Tapi dia melihat bencana itu sebagai fenomena biasa yang nanti akan surut sendiri gitu. Dan dia pakai logika bahwa nggak mungkin banjir akan mencapai puncak gunung. Karena memang nggak mungkin terjadi sebelumnya, nggak mungkin ada gunung kebanjiran dari mana logikanya. Nah, yang diabaikan adalah itu tadi. Jadi yang diabaikan itu tadi, keimanan. Maka akhirnya ya tenggelam beneran. Tenggelam beneran. Tenggelam gimana? Ya ditenggelamkan Allah loh. Memang itu azab. Dia tidak tahu. Untuk mempercayai itu sebagai azab ya memang iman. Dan pemikiran logisnya si Kan'an itu sampai hari ini ya tetap terjadi. Saya waktu di Aceh itu menyaksikan sendiri, dulur-dulur kita di Aceh sebagian besar merasa bahwa ini adalah peringatan Tuhan, peringatan Allah, gitu-gitu ya. Baguslah ada kesadaran begitu. Tapi ada seorang ilmuwan dari Amerika yang teman saya juga, dia ngajar di George Washington University di sana. Enggak, ini ya just natural disaster. Ini hanyalah bencana alam biasa, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena dia ateis ya, dia tidak percaya Tuhan. Lama debat antar mereka. Kemudian saya tengahi, saya terangkan bagaimana sudut pandang mereka. Akhirnya alhamdulillah si ateis ini mulai nerima. Bahkan kemudian minta mondok. Dia memanfaatkan waktu liburnya selama 3-4 hari itu mondok di SPMA Lamongan. Waktu itu ya sama Pak Guru. Di sana malah diterangkan sama Pak Guru tentang ketuhanan, tentang apa itu. Nah, setelah proyek di Aceh selesai, saya malah diundang untuk ngisi kuliah di kelasnya di George Washington University sana. Ngisi kuliah. Jelek-jelek gini pernah ngasih kuliah di sana. Jelek ya. Jadi pernah itu. Sampai sekarang dia selalu kalau kontak saya menyampaikan bahwa apa yang diajarkan Pak Guru Muhtar tentang konsep ketuhanan dengan memberikan logika kita ini seperti ikan di dalam air, kemanapun ikan pergi diliputi digenangi air. Kemanapun kita bergerak, duduk, berdiri, berbaring dalam genangan keagungan kebesaran Allah. Dipakai itu untuk ngomong sama orang. Padahal awalnya ateis itu dia. Jadi hanya keimanan yang mengatakan bahwa itu adalah azab atau peringatan Tuhan. Karena kalau sekilas ya enggak. Kayak sekarang misalnya orang-orang Arab mulai lupa bahwa ada larangan untuk berkunjung ke beberapa daerah yang dulunya pernah diazab Allah. Sekarang malah dipakai untuk wisata. Ya karena logika yang mereka pakai. Itu. Hati-hati ya. Karena setan itu paling pandai untuk menyimpangkan logika. Ada lagi? Dinyalakan mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, jadi Alif Lam Mim menunjukkan kebesaran keagungan kebesaran Allah, kuasaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, berarti kita ini sebenarnya tidak ada. Keberadaan kita ini nisbi, nggak usah sombong, nggak usah melete. Kalaupun kita punya harta juga sebentar lagi habis, kita tinggalkan. Kalau kita punya jabatan, apalagi kita juga sebentar lagi digantikan orang. Sudahlah, nggak usah sok-sokan adikuno. Oh, kalaupun kita tua, apalagi sebentar lagi juga mati. Ya, apapun kayak sok-sokan, wah ini harus koalisi. Kita meninggalkan koalisi karena komitmen koalisi apa lah. Nanti kalau jadi ya gitu-gitu tok. Wes. Al-Hayyu, dialah yang maha hidup, Al-Qayyum, dialah yang mengurusi semua kebutuhan dan aturan makhluknya. Maka kita ayo mau diurus Allah. Ayo mau diurusi Allah. Biar hidup ini tentram, biar alam ini lestari. Manusia ini yang repot, nggak mau diurus Allah ini. Maka nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Maka Allah menurunkan Al-Qur'an itu ya untuk kebenaran,
aturan yang benar, yang membenarkan aturan-aturan sebelumnya, baik kitab Taurat maupun Injil. Ya, min qablu. Sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk, guidebook, manual book untuk manusia. Bukan hanya untuk para nabi. Jadi jangan mau sama diajak untuk orang, itu kan nabi, itu kan Quran itu justru untuk manusia. Nabi diturunkan untuk teladan bagaimana menjalankan Quran. Jadi jangan dipakai excuse atau pembenar karena kita ikut nafsu, nggak mau ikut wahyu. Ya. Wa anzalal furqan, dan menurunkan pembeda. Mana hak, mana batal. Yang jelas, jangan dibikin abu-abu. Kalau ternyata kejelasan itu kemudian terasa pahit, telan itu sebagai pil agar penyakit dalam gigit ya, syifa'ul lima fis sudur, obat sebagai penyakit yang ada di dalam hati. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid, karena bagi orang-orang yang ingkar Allah menyediakan adab yang sangat keras, yang sangat berat. Naudzubillah min dzalik. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah memiliki hukuman, dia maha perkasa. Karena itu ayo memilih hukum baiknya Allah. Semoga Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim. Ya, kita doakan dulur-dulur yang sedang sakit diberikan kesembuhan, ya, dimanapun berada. Yang sedang mengalami kesulitan diberikan Allah jalan keluar yang baik dan yang hak. Dan yang sedang dalam perjalanan diberikan Allah keselamatan, kelancaran. Yang sedang misi agama, semoga Allah juga memberikan berkah mahdatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa inna ladzina man yata'izzu man atayta baraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba qad al-hastin min al-jinn syaitan sin kufar. Rabbana najina wa linaskabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fid dunya wal akhirah. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa li akhi wa li wazati wa li dhurriyyatina wa nasqabina wa tahna Rabbana afrigh lana sabra wa sabila wa hasanah. Rabbana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma firna minhu ma nasi